Kurang lebih 1 minggu lalu, ada berita yang sangat mengejutkan, yaitu ada sebuah pabrik jamu ya yang kemudian digerebek oleh Badan POM. Dan tidak jauh setelah itu, 3 hari yang lalu kurang lebih, ada juga pabrik kosmetik ya di PIK atau Partai Indah Kapuk, itu juga digerebek oleh Badan POM ya, yang total nilainya itu sekitar 7,7 miliar. Nah, di sini kenapa sih sampai ada penggerebekan seperti itu? Kita kupas dulu apa yang menyebabkan hal-hal ini bisa terjadi. Oke, usut punya usut, ternyata si pabrik yang digerebek ini ya, pertama pabrik jamu itu, kalau dilihat dari, saya lihat dari berita yang ditayangkan, kemudian lihat foto-fotonya, video-videonya, ternyata itu pabrik sangat jauh dari layout ya, tata letak yang dipersyaratkan oleh Badan POM. Artinya kalau ada yang menceritakan bahwa dulu pabrik itu legal, terdaftar di Badan POM, tapi kemudian somehow ada pencabutan ya. Ada pencabutan yang kemudian tidak berizin lagi ya. Dan setelah tidak berizin, si produsen ini ya kemudian dia bermain nakal, yang kemudian dia memproduksi produk yang serupa ya di tempat lain ya yang tidak memiliki izin. Dan kalau kita lihat, nah seperti ini, jadi ada drum-drum, tong-tong yang berisi jamu yang menurut saya ini sangat tidak higienis, yang pertama ya. Yang kedua ya, yang pertama tadi tata letaknya itu memang ini sepertinya kalau dilihat dari foto-fotonya itu memang menjadi hal yang perlu dipersalahkan lah begitu ya, karena layoutnya jauh dari persyaratan dari Badan POM. Yang kedua adalah memang tidak higienis ya, kalau kita lihat ini sangat tidak higienis. Dan kalau tidak higienis seperti ini ya artinya bahan-bahan kemudian bisa terkontaminasi dan lain sebagainya yang kemudian kita konsumsi, ya tentu ini akan sangat berbahaya. Makanya Badan POM melakukan tindakan yang sangat tegas ya. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan. Ya, alat yang digunakan di sini ada tong-tong seperti itu ya, harusnya menggunakan bahan yang stainless ya atau stainless steel ya. Ada SS stainless steel itu biasanya ada bahannya, ada SS 316, ada 304, ada yang tahan panas saja, ada yang tahan asam gitu ya. Ini bisa dipilih salah satu kalau untuk penyimpanan saja. Tapi kalau di sini rasanya mungkin ada ya yang dari stainless steel, tapi lebih banyak kalau yang di foto-foto itu ya dari plastik-plastik bekas yang kemudian itu tidak tertutup rapat, dan itu sangat berisiko dengan urusan kontaminasi ya. Jadi dari sini saja kita sudah menemukan 3 hal yang ya harusnya tidak demikian ya. Harusnya tidak demikian. Jadi pabriknya harus legal, kemudian bahan-bahannya juga harus higienis ya. Kemudian yang ketiga, tempatnya juga, tempat menyimpan bahan juga harus lebih baik lagi. Dan yang keempat adalah konon katanya ya, ini menggunakan bahan-bahan juga yang berbahaya ya, bahan kimia obat atau BKO namanya ya. Jadi memang dalam pembuatan jamu atau obat tradisional ini tidak boleh menggunakan bahan kimia obat. Ya, bahan kimia obat itu seperti apa? Ya, phenylbutazone ya, kemudian bahan-bahan yang ada di bahan-bahan yang ada di obat-obatan medis lah gitu ya. Ini tidak boleh dimasukkan ke dalam obat-obatan jamu atau obat tradisional atau obat herbal ya. Kenapa sih orang menggunakan ini gitu kan? Karena tujuannya biasanya adalah obat herbal itu dia perlu waktu untuk bisa bereaksi ya, sehingga mungkin tidak memberikan efek yang cepat ya. Kemudian dengan kenakalannya begitu ya, orang menggunakan bahan kimia obat yang dimasukkan ke dalam jamu atau obat tradisional tersebut supaya reaksinya bisa lebih cepat dan terasa. Oh, ternyata saya minum jamu ini sakit kepala saya langsung hilang loh gitu kan. Oh, ternyata setelah saya minum jamu ini badan saya langsung segar, berasa hangat gitu, berenergi. Nah, kemungkinan besar ya kalau misalkan Anda menemukan obat-obat herbal yang seperti itu ya, kemungkinan besar, tapi tentu perlu divalidasi ya, perlu dicek lagi di laboratorium. Tapi kemungkinan besar itu
mungkin ada bahan-bahan kimia obat di dalamnya, begitu ya. Jadi ini harus hati-hati juga. Hati siapa yang harus hati-hati ya? Konsumen ya, kita sebagai brand business owner ya, atau brand owner juga sama. Jadi tidak boleh obat-obatan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Ya. 4 poin ini saja ini sudah sangat menjadi menyita perhatian Badan POM pastinya, begitu ya. Kemudian saya lihat di Instagram, salah satu media berita ya digital, begitu, ada komentar dari netizen adalah, oh Bu, Badan POM jangan ini dong dikasih istilahnya penyuluhan, jangan langsung ditangkap dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian yaitu salah satu komentarnya ya. Kemudian ya Badan POM harusnya ditanya dulu dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi yang jelas sebetulnya adalah di sini kan Badan POM itu ada guidelines yang memang harus dipatuhi oleh semua produsen ya, dan itu harusnya dipatuhi terlebih dahulu, gitu kan. Dan memang ini sebetulnya biasanya Badan POM itu memang dia ada inspeksi ya. Setiap periode itu ada inspeksi yang memang datang ke pabrik ya, ke tempat produsen dan lain sebagainya, dan mereka memang mencari temuan-temuan lah, ini ada penyalahgunaan nggak, ada pelanggaran nggak, dan itu berjenjang biasanya. Kalau misalkan masih ringan itu ada peringatan, ada warning ya, tolong ini diperbaiki. Jadi ketika mereka datang kembali, ini udah selesai masalahnya ya, jangan dilanjutkan kembali. Biasanya seperti itu. Tapi sepertinya ini pelanggarannya memang sangat berat dan ini dilaporkan ya. Jadi si pabrik jamu ini katanya dilaporkan oleh masyarakat setempat, karena memang mungkin ada masyarakat yang mengetahui bahwa di situ memang menggunakan bahan-bahan yang ada penyalahgunaan lah, gitu kan. Ada penyalahgunaan dan lain-lain yang membuat ada pelaporan ke Badan POM. Biasanya nih kalau sudah ada pelaporan seperti itu ya, Badan POM langsung datang, langsung dikasih tindakan, gitu kan. Berbeda kalau misalkan Badan POM-nya datang ke sana secara periodik, dan mereka biasanya kalau seperti itu bukan tindakan. Jadi ada level pertamanya lah, peringatan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dilaporkan, biasanya ini tindakannya itu lebih levelnya sudah lebih tinggi ya. Jadi kadang susah juga ya. Memang ya sebaiknya sih kalau ya ini dari kedua belah pihak memang menuntut keseriusan ya. Dari produsen juga harus serius untuk tidak melanggar aturan Badan POM, dan dari Badan POM juga kalau menurut saya memang harus serius juga untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan yang lebih efektif dan efisien kepada para produsen. Begitu. Jadi ya kedua sisi ini memang harus mendapatkan titik temu supaya bisnis di level UKM ya, UMKM itu juga bisa tumbuh dengan baik tanpa harus kita itu terlalu takut gitu ya, terbebani dengan aturan-aturan yang wah ini kalau kita salah sedikit saja langsung ditindak nih, ini bahaya nih, ya udahlah nggak usah bisnis aja itu, karena ini kan bahaya juga, itu kan menurunkan sense entrepreneurship dari seseorang gitu kan, karena terlalu takut juga gitu kan. Dan ini ya harusnya memang ada titik temu win-win solution di antara kedua pihak ini.